Kembali lagi di sini, saya akan bacakan catatan sekolah pelajar Jakarta part 2. Alasan kami tawaran. Sebenarnya kebebasanlah yang kami cari di STM. Selain juga belajar untuk masa depan, tawaran yang ada hanyalah bagian dari situasi yang tidak bisa kami hindari. Terkadang kami menikmatinya sebagai hiburan untuk jiwa kami yang gersang dan labil. Ada banyak yang bertanya, kenapa kami terlibat tawuran yang sebenarnya berbahaya dan mengancam jiwa kami? Alasannya, karena kami di sana, kami tidak bisa menghindar dan semuanya terjadi begitu saja. Keadaan yang membuat kami hanya memiliki dua pilihan, menyerang atau diserang. Tawuran yang kerap terjadi seringkali membuat kami jemu dan ingin keluar dari kondisi itu. Tapi apa daya kami? Kepala kami dan musuh ibarat mesin, sudah terpatri bahwa kami harus saling serang. Jika tidak, maka akan diserang. Kejadian demi kejadian yang menimpa kami, adik kelas ataupun teman sebasis, membuat api dendam terhadap musuh semakin menyala di hati kami. Tahun demi tahun dan tawuran demi tawuran semakin mengeraskan hati kami. Tak mungkin salah satu dari kami yang memulai untuk berdamai. Gengsi dan reputasi, nama kelompok dipertaruhkan dan kata damai tidak ada dalam kamus hidup kami. Semua siswa dalam basis pasti menolak untuk berdamai. Begitu juga para alumni. Tawuran menjadi tempat untuk berkomunikasi kepada musuh-musuh sekolah. Jangan pernah remehkan kami dan jangan berani-berani mengecilkan keberadaan kami. Kami akan tetap eksis di antara coretan dinding yang kami buat. Kalau ada yang bertanya pada aku, mengapa ikut dalam tawuran? Entahlah, aku pun sesungguhnya tidak punya jawaban yang jelas. Kecuali sebenarnya aku kehilangan orientasi dan tujuan untuk sekolah. Generasi anak basis. Masa penataran anak baru di sekolahku mungkin tidak berbeda jauh dari STM lainnya. Anak-anak baru yang masuk di dalam kelas 1 biasanya bawaan dari anak-anak kelas 2, 3 ataupun alumni. Cara ini kami lakukan untuk terus melanjutkan eksistensi basis kami. Apa yang kami lakukan juga dilakukan oleh musuh kami. Inilah mengapa musuh warisan sulit dihilangkan. Karena kamilah yang terus-menerus memelihara semua ini. Hari Sabtu ini adalah hari terakhir penataran anak baru. Hari terakhir anak-anak kelas 1 mendapat bimbingan di hari penataran. Esoknya mereka akan berseragam abu-abu dan tidak boleh lagi ada keraguan dan rasa takut kepada musuh. Harapan muncul sebagaimana dariku dulu waktu di kelas 1. Impian dan masa depan terbayang dengan indah dan jelas di mata. Namun, apakah harapan indah itu akan tetap ada atau hilang secara perlahan seperti yang kualami? Semuanya kini menjadi buram. Mimpi indahku hancur seperti kaca jendela besi yang terhantam batu dengan keras. Aku kini berada di dalam basis yang terlihat tawuran sepanjang hari. Aku tidak lagi fokus pada impianku. Tak ada yang kupelajari selama bertahun-tahun di sekolah. Mimpiku hilang satu persatu dan menjauh seperti senja yang tiap hari kulihat saat pulang sekolah. Masa penataran anak baru ini kami gunakan untuk menanam pengaruh. Menjelaskan mana saja sekolah yang menjadi musuh, daerah rawan tawuran, dan perkampungan musuh. Lalu, bagaimana cara menghindari tangkapan polisi atau langut. Mengawasi jalan, melihat keadaan, berjaga-jaga, dan juga saling mengawasi. Dari siang sampai sore hari, kami anak-anak kelas 2 dan 3 duduk-duduk di warung pojok yang tak jauh dari sekolah. Warung ini tempat kami biasa nongkrong dan menunggu sampai semua anggota basis waras terkumpul. Lalu pulang bersama-sama. Beberapa juga ada yang menunggu di depan gerbang sekolah. Tidak ada yang pulang duluan atau jalan sendiri. Kecuali hanya sebagian kecil dari mereka. Kami selalu berkelompok. Basis kami termasuk kelompok basis yang besar, yaitu basis 204. Angka 204 diambil dari nomor bus PPD jurusan Kalideres Kota. Sepanjang jalan dari Kalideres menuju halte Waras, terdapat banyak basis lainnya. Ada Anak Karya, Pesing, Cengkareng, Kalideres,
bahkan Tangerang. Senja menjelang, pidato kepala sekolah terdengar sampai di luar gerbang sekolah, dan isinya tak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Kurasa ini hanya pengulangan dari pidato-pidato tahun lalu. Sepertinya kepala sekolahku ini kurang kreatif. Ternyata benar. Agus beberapa kali dapat mengucapkan isi pidato kepala sekolah dengan tepat. Sahabatku ini tergolong pintar dengan otak yang encer. Sewaktu SMP ia menjadi tempatku untuk mencontek ketika ujian tiba. Herannya, jawabannya selalu benar. Padahal ia sama sekali bukan orang yang tekun belajar. Suara gemuruh seperti dengungan lebah terdengar dari lapangan sekolah. Berarti wajangan sakti dari kepala sekolah telah berakhir. Maka kami pun memulai tugas yang biasa kami lakukan turun-menurun, yaitu melindungi anak-anak baru dengan cara mengumpulkan dan memasukkan mereka ke dalam kelompok basis. Ini sudah menjadi tradisi dari kami dari tahun ke tahun. Dahulu aku pun mengalami seperti ini. Anak baru yang minim pengetahuan dan kurang pengalaman akan menjadi korban kalau tidak berkumpul bersama-sama teman satu basisnya. Kami tak ingin menjadikan mereka korban kebodohan dan juga ketidakpedulian kami. Kalau kepala sekolah begitu mengkhawatirkan mereka, kami pun sama mengkhawatirkan mereka. Hanya caranya saja yang berbeda. Jika jam berangkat sekolah adalah jam paling rawan, maka jam pulang sekolah lebih mengerikan lagi. Di jam pulang sekolah tidak hanya musuh, beratus-ratus pelajar biasa menyerang kami, tapi juga anak-anak kampung yang kami sebut gembel-gembel. Terkadang menunggu kami di tempat-tempat yang biasa. Para gembel ini biasanya menyeru seperti orang biasa dengan tidak mengenakan seragam sekolah. Mereka lebih berbahaya karena bila menyerang mendadak tanpa kami duga. Gerbang sekolah terbuka. Bapak penjaga yang bermuka tua lebih tua dari umurnya dengan penuh sabar membuka gerbang sekolah. Ratusan anak kelas 1 berhamburan keluar dan langsung disambut oleh kakak-kakak mereka yang mulai mengumpulkan mereka ke dalam basis. Di dalam basis tidak ada sekat-sekat kelas. Semuanya sama. Bergaul beda kelas ada hal yang biasa. Kami tidak mengenal istilah bully terhadap anak kelas 1 karena mereka adalah bagian dari kami. Hubungan basis layaknya seperti tubuh yang terluka. Jika kaki yang sakit, tangan pun ikut sakit. Senasib dan sependeritaan. Seperti kentalnya darah di dalam tubuh kami, teman kami basis akan saling membantu, menunjukkan sikap solidaritas yang tinggi. Kami menyebutnya setia kawan. Waras, anak waras kumpul di sini, teriak Freddy memanggil beberapa anak baru yang dikenalnya. Freddy berperawakan kekar tapi tidak terlalu tinggi. Kami sering memanggilnya Badak. Ia anak kelas 3. Bersama aku, Andri, Kiki, Agus, dan beberapa siswa lainnya. Warung tempat kami biasa mangkal semakin dipenuhi pelajar, tidak hanya dari basis waras, tapi dari beberapa basis lain juga ada yang mengumpul masanya di sini. Setio, sosok kurus tinggi yang penuh dengan rantai di lehernya memanggilku dengan hangat. Ia Jerry, anak yang tinggal di Kampung Bakti Cengkareng, salah satu orang yang cukup disegani di dalam basis 204. Jerry si pemberani dan punya nyali, julukan yang membuatnya tersipu-sipu tapi bangga. Terkadang ia memang naif, karena itulah yang membuatnya menjadi pentolan di basisnya. Ia sekelas dengan Agus, mengambil jurusan bangunan. Suatu hari Agus sering bermimpi menjadi seorang arsitek. Katanya ia ingin membangun sebuah rumah yang besar dan mewah untuk keluarganya. Impian yang begitu indah ya. Aku hanya tersenyum saja saat Agus sering mengulang ceritanya. Di kemudian hari baru ketahui bahwa sebenarnya mimpi itu adalah mimpi almarhumah ibunya. Dan ia ingin mewujudkan mimpi itu melalui tangannya. Hari terakhir penataran, main-mainlah ke tempat gue, ajak dia penuh semangat. Sekalian ajak anak-anak kelas 1 ya, kita main perang-perangan di sana.
ajaknya lagi sembari tertawa dan menepuk-nepuk bahuku. Manusia yang doyan tawuran hobinya hanya ribut, dan ribut. Itu yang sering kali kukatakan padanya, dan ia hanya tertawa saja. Kalau Jerry terlahir di zaman perang, pasti ia bakal menjadi salah satu jenderal perang yang terkenal. Guyonan itu membuat wajahnya semakin merah. Oga main perang-perangan, sekalian aja kita perang beneran, potong Agus yang berdiri di sampingku. Jerry semakin tertawa keras. Tawa keras kami semakin terdengar ketika Kiki mulai bercerita bagaimana kami dikejar-kejar polisi saat berangkat sekolah. Mungkin inilah salah satu obat stres untuk kami. Bahaya dan kesulitan menjadi bahan olokan. Padahal, jika saja di antara kami tertangkap oleh polisi, bukan tidak mungkin kami akan ditahan atau menjadi korban dalam tawuran. Mungkin gara-gara kecebur kali yang buat Andri jadi makin kencang larinya, tambah Kiki. Sambil melirik Andri yang seolah tidak mendengar, sikap Kiki ini tentu saja memancing kekesalan Andri yang menjadi bahan olokan. Andri yang tidak ingin tertangkap polisi terpaksa menceburkan dirinya di kali yang hitam dan bau. Ia menerobos sampai ke seberang jalan. Celana abu-abunya menjadi hitam sampai sedengkul. Untuk anak-anak basis waras meminta sopir bus untuk menunggunya sampai ia berhasil naik ke dalam bus. Serentak kami menutup hidung dan tertawa melihat Andri yang belepotan air kali. Semua ketakutan, kecemasan, dan keraguan kami sembunyikan dalam sempurna dalam gelak tawa dan candaan. Andri adalah anggota yang paling tengil dan bocor di basis kami. Tubuhnya kurus krempeng seperti tiang listrik. Matanya belau dan besar seperti orang yang sedang kobam bot. Kami sering menggodanya. Udah lengkap Gus, seru Andri sambil menghitung dengan jari telunjuknya yang panjang. Wajahnya masih masam karena Kiki masih menertawainya. Ia bergumam, lalu mengangguk-angguk pelan. Pertanda hitungannya benar. Andri termasuk yang dekat denganku. Rumah kami hanya berbeda gang. Ibunya adalah teman dekat bibiku, ibunya Kiki. Matahari mulai berwarna merah senja, awan seolah terbakar di langit sore. Matahari yang condong ke barat mulai membuat gedung-gedung tinggi meninggalkan bayangan. Suara pengajian terdengar sayup-sayup ketika kami berjalan bergerombolan menuju jalan Hayamuruk, tempat kami biasa menunggu bus pulang sekolah. Sore ini, jalan itu lengang, dan sebagian toko di sepanjang jalan sudah tutup. Ratusan atau mungkin ribuan anak sekolah dari sekolah-sekolahku berkerumun di sini. Ada yang duduk-duduk jembatan, ada yang berkumpul di depan sebuah toko, sementara sebagian besarnya ngampar di sepanjang jalan. Palang, palang! Beberapa pelajar serentak memalang sebuah bus. Puluhan pelajar menyerbu masuk, beberapa yang berdiri di pintu mengatur teman-temannya agar semua bisa terangkut. 3 buah bus dipalang paksa oleh teman-teman sekolahku. Anak-anak basis waras berada di bus kedua. Cara inilah yang kami gunakan agar bus mau mengangkut kami semua, karena kalau tidak memalang bus, tidak ada satu bus pun yang mau berhenti. Woi, 204, buru-buru benar baliknya. Seseorang yang memakai topi biru tersenyum sambil menghampiri pintu depan. Tepat aku, Agus, Kiki, dan berdiri bergelantungan. Udah sore, kami balik dulu lah, jawab Agus pelan. Reng, Senin depan mainlah ke Waras, ajakku. Ia mengangguk pelan. Di belakangnya ratusan pelajar masih duduk menunggu bus lainnya. Gareng adalah teman sekelasku. Ia adalah pentolan basis 62. Kami biasa menyebut basisnya dengan nama Strong. Strong adalah basis yang terkuat di antara semua basis di sekolahku, basis yang paling ditakuti. 3 bus mulai berjalan beriringan membawa kami. Beberapa di antara kami bergelantungan di pintu-pintu bus, di jendela dan di bumper bus. Mengapa kami memilih bergelantungan? Ini adalah efek psikologis yang akan mengesankan bahwa jumlah kami banyak dan siap serangan musuh. Basis 204 terdiri dari begitu banyak kumpulan basis. Salah satunya adalah basis waras, yaitu kami. Jalan menuju Gajah Mada tersendat di lampu merah. Puluhan karyawan berdiri menunggu angkutan kota.
tapi tidak satupun yang mau naik bersama kami. Mereka lebih memilih naik bus lain daripada terkena imbas tawuran. Jawir! Agus dan Kiki berteriak dan sengaja turun dari bus, menghadapi sekitar belasan pelajar di perempatan lampu merah yang bersikap seolah hendak menghadang kami. Melihat jumlah kami yang banyak, para pelajar tersebut berlarian masuk ke gang kecil. 2 orang polisi yang menjaga di perempatan lampu merah hanya melihat dan mengawasi kami yang berlarian ke arah gang tempat mereka berlari. Naik! Udah kabur mereka semua, teriakku sambil mengejar bus ketika mereka menghilang ke belokan jalan. Hanya ada anak-anak kampung yang duduk-duduk di pinggir got. Di perempatan Jalan Gajah Mada, setelah melewati lampu merah, bus kami menyelip bus yang ditumpangi Jerry dan mendahulunya dengan cepat. Bus kami terus merayap seperti ular yang berjalan dengan perutnya. Di jam pulang sekolah, kami harus siap dengan semua keadaan. Itulah yang kami alami selama bertahun-tahun. Kami hanya merespon keadaan di depan kami dan berada dalam pusaran yang tak akan pernah kembali. Tahun terakhir STM. Status sekolahku sebelumnya hanya menumpang di sebuah STM negeri. Paginya anak negeri, siangnya sekolah kami. Aku masuk ke STM hanya karena aku tahu sekolah di STM begitu bebas dan tidak seketat SMA. Di sini kami belajar tentang keahlian, hal yang membedakan dengan anak SMA. Sejujurnya aku pun tidak begitu mengerti mengapa aku lebih memilih STM. Aku hanya mengikuti naluriku bahwa di STM mungkin lebih baik daripada di SMA. Kalau ditanya lebih jauh, tentu saja aku tidak tahu. Lebih baik di mana aku sekolah. Ini adalah tahun ketiga. Dalam setahun ke depan aku akan lulus dari sini. Terkadang terbayang seperti apa masa depanku, membuka bengkel motor, bekerja di pabrik, atau meneruskan kuliah. Yang terakhir sepertinya harus kukubur dalam-dalam. Memasuki tahun ketiga semuanya terasa gamang, banyak hal yang tidak kutahui tentang jurusan yang kupelajari. Alasan mengapa aku mengambil jurusan ini pun tak kuingat lagi. Mungkin yang kuingat pada saat itu hanya orang-orang yang berseragam di sebuah bengkel mobil besar yang sering kulihat di pinggir jalan. Mereka tampak begitu hebat, sedang memperbaiki sebuah mobil mewah. Pandangan yang menguatkan keputusanku. Mimpi boleh saja, tapi sayangnya selama ini aku jarang sekali mengikuti kelas praktek. Aku lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman, duduk di warung makan dan mengobrol, terlena dengan kebebasan yang kujalani tanpa kusadari. Aku tak punya jalan untuk kembali. Ngelamun lagi loh. Suara berat Kiki merusak lamunan siangku. Dalam satu basis hanya Andri dan Kiki teman sekelasku. Kiki juga teman sebangkuku. Catat sana. Tuh, buku di halaman kosong. Aku melirik buku yang sudah kucel di atas meja dan baru aku sadar bahwa buku ini sudah dari kelas 1. Mungkin hanya beberapa lembar yang terisi, selebihnya masih putih mulus. Ntar gue pinjam catatan lo aja, sama aja kan, ujarku sambil tersenyum. Gila aja lo, seru Kiki sambil menyikut lenganku. Suara berat Pak Tobing tenggelam dalam suara cekikan kami yang bertambah keras. Pak Tobing melirik kami dengan pandangan nanar. Menjadi guru di STM harus kuat mental dan tidak mudah tersinggung karena sebagian muridnya memang kurang ajar dan tak tahu sopan santun. Sekilas ide jelekku muncul, yaitu pamit dengan alasan izin untuk buang air. Lalu tidak kembali lagi ke dalam kelas. Biasanya satu persatu dari kami keluar dengan waktu yang sudah kami atur. Setelah aku, Kiki, dan terakhir Andri. Kami loncat dari tembok sekolah dan duduk di pinggiran rumah yang tak jauh dari sekolah. Aku tak peduli lagi dengan mimpi-mimpiku. Semuanya kuserahkan pada takdir saja. Baju basis. Di tahun ajaran baru biasanya setiap basis akan membuat baju basis. Baju ini nantinya akan menjadi kenang-kenangan bagi kami, anak kelas 3 yang akan lulus. Kebanyakan yang pesan adalah teman-teman dari satu basis, walaupun juga ada yang membeli dari luar basis.
Tapi baju basis ini lebih dikhususkan untuk mereka yang dari satu basis saja. Tahun ini rencananya kami akan membuat kaos. Agus dan Kiki sebenarnya lebih suka membuat jaket. Tapi melihat pengalaman tahun kemarin gagal, karena yang membayar hanya sepertiga dan itu pun harus tegang otot, maka kami sepakat tahun ini membuat kaos saja. Setelah negosiasi, Kiki menerima saran dari Agus dan akan merevisi gambar yang dibuatnya. Keputusan ini melegakan Agus yang tak ingin kehilangan mukanya. Agus rasa ini merupakan langkah taktis untuk menyelamatkan wajah pentolan yang harus tetap dijaga. Setelah sepakat dengan gambar, lalu kami memilih warna. Lalu kami membuat sistem pembayaran yang harus disepakati oleh semuanya, yaitu sistem bayar terlebih dahulu. Itulah cara kami untuk membuat baju basis. Anak-anak yang memesan akan dicatat namanya dan setiap harinya akan ditagih. Duit yang dikumpulkan akan dipakai untuk membayar biaya produksi. Anak-anak kelas 3, aku dan Kiki yang bertugas menagih pembayaran baju basis, sedangkan anak untuk kelas 1 dan 2, Andri yang menagihnya sebagai jongos di basis. Sidang baju reuni pun ditutup dengan kesepakatan bersama. Tak ada yang kecewa dan juga merasa dipinggirkan. Semuanya bebas berbicara. Tak terkecuali anak-anak kelas 1. Tahun ini baju basis ini akan menjadi kenangan terakhir untukku. Simpang Harmoni. Harmoni Agustus 1995, pukul 17.30. Simpang Harmoni ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang. Agus seperti elang yang mengawasi buruan di trotoar jalan, berjajar para pengawal yang menunggu angkutan umum yang akan membawa mereka pulang. Dan kami akan menyeru dengan berkumpul di antara para pegawai tersebut. Kemarin sore, anak kelas 1 terkena sabetan pisau. Kami berencana melakukan pembalasan dan menunggu musuh di sini. Bagi kami, ini namanya solidaritas. Luka akan dibalas dengan luka. Kalau tidak, musuh akan semakin berani menindas kami. Andri dan Freddy bersama 10 orang berdiri di seberang jalan. Aku, Agus dan Kiki bergerombol di halte. Tepat di seberang tempat mereka berdiri, Kiki terus mengawasi anak-anak berpencar di seberang jalan. Perlahan langit Jakarta mulai mendung, angin bertiup kencang mengumpulkan gumpalan awan yang sebentar lagi menutupi langit Jakarta, menjadi kelabu tak bercahaya. Mendung dan gerimis, asal jangan hujan aja, ujar Agus. Aku menangkap rintik-rintik hujan yang mulai turun dengan lembut seperti butiran kristal dari surga. Gerimis kecil akan membuat polisi atau lengo malas untuk mengawasi kami. Dan rencana balas dendam ini akan menjadi serangan kesekian kalinya untuk memperingatkan musuh akan reputasi basis kami, yaitu tak terkalahkan. Agus hanya tersenyum tipis dan terus mengawasi jalan di depannya, membayangkan tawuran di depan mata. Jantungku berdetak cepat, seirama dengan rokok yang berputar di antara kedua jari tanganku. Langit sekejap terang dan kemudian disusul suara gemuruh yang menciutkan nyali. Yang mendengarnya, gerimis yang kutunggu malah menjadi hujan yang turun dengan cepat dan lebat. Orang-orang di halte mulai menampakkan wajah cemas dan keberadaan kami di sini. Tentu saja mereka takut tiba-tiba terjadi aksi tawuran. Kiki berteriak dan meminta anak-anak menahan sebuah bus yang lewat di depan halte. Naik. Kita tunggu di waras. Teriak Agus yang langsung melompat ke dalam bus. Aku pun ikut melompat naik ke dalam. Banyaknya penumpang di dalam bus membuat kami terpaksa bergelantungan dan basah oleh air hujan. Lutfi, teriak kondektur bus. Kepalanya yang botak muncul dari balik jendela yang terbuka dan melambaikan tangannya mengikuti gerak laju bus kota. Azan Isya berkumandang dan memecahkan keheningan malam. Seorang bapak tua turun dengan gelisah bersama 2 orang karyawati di belakangnya.
Para pelajar yang berkerumun di pintu langsung bergegas turun dan memberi mereka jalan. Hujan kini tinggal rintik-rintik. Petir masih sekali menari-nari di atas langit, seperti seekor naga yang turun ke bumi. Dengan angkuh, sopir menginjak pedal gasnya dengan kuat hingga membuat para penumpang yang berdiri terhempas ke belakang. Lutfi, seorang pelajar berlarian sambil memanggil salah satu yang berdiri di pintu depan bus. Tahan, Pir. Bus berhenti mendadak di tengah jalan, dan kali ini penumpangnya terhempas ke depan. Gue Randa, ujarnya mengenalkan diri ketika beberapa pelajar turun dan menghadangnya. Teman gue Tong, ujar Lutfi ketika Gentong menghadang langkah Randa. Lo ngapain di sini? Ayo naik. Musuh tadi di sini kayaknya lagi operasi. Suara deru mesin yang keras membuat Randa harus berteriak. Tadi? Barusan maksud lo? Enggak juga, kira-kira belasan menit lalu. Kalau nggak salah ya. Anak basis mana? Nggak tahu gue. Nggak begitu ngenalin basis. Bus melaju tepat di antara gerimis sisa hujan. Lutfi menatap tajam jalan di depannya. Jam pulang sekolah sama rawannya dengan jam berangkat sekolah. Hanya bedanya di jam pulang sekolah tidak semua basis memiliki jam pulang yang sama. Itu tergantung rawan atau tidaknya jalur yang mereka lewati. Semakin banyak musuh yang mereka lewati, semakin malam mereka pulang. Ini dilakukan karena ingin menghindari tawuran atau bentrokan di jalur dengan musuh. Lutfi ini sahabatku di SMP. Ia memilih STM di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat yang menjadi musuh sekolahku. Lutfi yang bertubuh tinggi dengan 170 cm terlihat jangkung di antara teman-temannya yang bergelantungan di pintu bus. Blasteran Arab dan Betawi, memiliki alis mata yang tebal dengan hidung mancung yang bertengkar indah di bibirnya yang tipis. Jalan yang sepi membuat bus semakin mempercepat lajunya. Berkali-kali bus menyalip kendaraan di depannya. Setelah melewati jembatan, bus semakin cepat meluncur menuju halte Waras. Siap-siap Kampung Ban, teriak Akmal yang memang begitu bencinya dengan daerah ini. Kosong depan, teriak Akmal ketika melihat tak ada pelajar yang biasa berkerumun di sini. Gue turun di sini, teriak Lutfi. Tong kiri, Gentong mengangguk pelan dan meminta sopir untuk menepi. Tiba-tiba saja, wush, prang. Sopir terperanjat ketika sebuah balok kayu menghantam tepat di kacanya. Dengan cepat sopir menunduk menghindari pecahan kaca yang akan mengenai mukanya. Balok kayu dilemparkan dari sisi jalan. Tak lama kemudian beberapa pelajar keluar dari gang sempit yang berada di samping topas. Bus berhenti mendadak hingga membuat penumpangnya terhempas ke depan. Jeritan para penumpang terdengar semakin keras ketika batu-batu menghancurkan kaca-kaca jendela. Lutfi mengeluarkan sebuah senjata tajam dari balik sweaternya. Ia berhadapan dengan anak musuh di depannya yang menyeret-nyeret besi panjang. Puluhan pelajar menutup jalan sambil melempari batu dan botol. Lutfi yang hendak menyerang dua pelajar di depannya berhenti di tengah jalan. Matanya menatap wajah keduanya yang juga menatapnya dengan tajam. Cabut Set, Gus, bisik Lutfi dalam hati. Di ujung sana yang ditatap Lutfi juga membisikkan hal yang sama. Melihat dua sahabatnya tetap bergeming, Lutfi berharap polisi cepat datang dan membubarkan tawuran di antara mereka. Gue gak ingin berkelahi sama sahabat-sahabat gue, batin Lutfi sambil melompat, menghindari dari batu-batu yang berterbangan di depannya. Suara gemuruh dan caci maki dari belakangnya membuat Lutfi tersadar bahwa tawuran di antara mereka tak terhindarkan lagi. Kini ia memilih untuk melindungi teman basisnya dan sahabat dari musuh sekolahnya. Kami biasa tawuran. Tomang, Agustus 1995.
Setelah kejadian seminggu yang lalu di halte Waras, Lutfi ngambek berat karena kami menyerang teman-teman sekolahnya. Kami pun punya alasan yang sama, sekolah Chandra menyerang kami di ITC. Dan kami berencana menunggu teman-teman sekolahnya lewati halte Waras. Tapi yang kami tunggu malah Lutfi dengan teman-temannya. Tentu saja kami melampiaskan kekesalan kepada siapapun musuh yang lewat di halte Waras. Sebelumnya kami berempat pernah sepakat jika di antara kami bertemu dan terjadi tawuran, kami tidak boleh saling serang. Sayangnya rencana itu tidak pernah bisa berjalan karena kami tak mungkin meninggalkan teman-teman basis kami. Akhirnya kami membuat kesepakatan baru, yaitu saling menjaga. Jika salah satu dari kami tertangkap oleh musuh, maka harus diselamatkan dari keroyokan atau hal lainnya tanpa peduli akan dimusuhi teman-teman sekolah. Malam minggu ini kami bersama Kiki berkumpul di Cycle K di Jalan Mandala Raya. Salah seorang teman baikku sewaktu SD yang jadi tukang parkir di sini, Bengos, juga ikut bergabung. Tempat ini mempunyai parkiran yang luas dan cocok untuk tempat nongkrong. Di belakangnya terdapat permainan dingdong. Kami berempat, aku, Agus, Lutfi, dan Chandra. Dulunya kami teman satu SMP, hanya Kiki yang beda SMP. Semenjak lulus 3 tahun yang lalu, kami berpencar dan bersekolah di tempat yang berbeda. Hanya aku dan Agus yang bersekolah di STM yang sama. Sementara Lutfi dan Chandra masing-masing masuk ke STM. Yang lucu dan ironisnya, sekolah kami saling bermusuhan. Sekolah boleh saling bermusuhan, tapi persahabatan tetap persahabatan. Tak satu pun di antara kami saling menjatuhkan, kecuali gurauan dan candaan belaka. Kami berencana menghabiskan malam minggu di sini dengan duduk-duduk di emperan parkir sambil bernyanyi diiringi gitar bolong. Kami akan berbincang sampai suntuk tentang banyak hal. Di depan pintu masuk permainan dingdong, 2 orang berbisik-bisik ketika melihat Agus. Salah satunya bergegas masuk ke dalam toko, lalu keluar bersama 5 rekannya dan berjalan menghampiri Agus. Dengan wajah yang marah, salah satu dari mereka mendorong Agus dengan keras, hingga tubuh Agus terdorong dan menjatuhkan beberapa dagangan yang bergelantungan di warung. Aku, Kiki, Lutfi, dan Chandra langsung berlari menghampiri Agus yang dikepung 7 orang. Ada apaan, Den? Untuk mencegah keributan yang akan terjadi, aku langsung berdiri di antara Agus dan Doni. Lo yang kemarin mukul teman gue, bentak Doni sambil menunjuk ke salah satu temannya yang mukanya biru lembam. Emang? Kenapa? Nggak terima lo? Tantang Agus. Gue gebugin juga lo. Santai dulu, Don. Teman lo bisa sampai dipukulin pasti ada sebabnya kan, kataku sambil mendorong Doni. Teman lo malak gue di sini. Ya gue hajar. Apa gue harus diem aja dipalak temen lo? Potong Agus. Sekali lagi malak gue patahin tangan lo, tunjuk Agus ke muka teman Doni. Kata makian disumburkan oleh orang-orang yang ditunjuk Agus. Banyak bacot lo, teriak teman-temannya yang lain. Lo yang banyak ngomong. Kenapa gak sekalian bawa bapak lo aja ke sini, biar gue lawan sekalian, sumbar Agus yang sudah mulai terbakar isi dadanya. Keributan di depan warung membuat kami menjadi tontonan orang-orang yang berlalu lalang. Aku yang tak ingin terjadi kegaduhan di tempatnya Bengos tak mungkin lagi menghindari perkelahian 1 lawan 1. Agus yang otot menantang, Doni mau berduel dengannya. Oke, 1 lawan 1, Don. Kalau anak-anak lo main keroyokan, lo punya urusan sama gue. Ngerti kan lo? Ancamku pada Doni. Lo main keroyokan, gue gak takut. Chandra memecahkan botol di tangannya. Suara pecahan botol yang keras membuat semua teman Denny terdiam dan tak berani menatap mata Chandra. Kiki berdiri sambil melepas sabuk besi dari pinggangnya dan bersiap dengan tawuran yang akan terjadi. Doni berteriak dan langsung menyerang Agus.
Tangannya yang besar dipukulkan ke muka Agus, tapi Agus dengan cepat menghindar dan memukul balik dengan menendang perut Doni. Agus tak membuang kesempatan dan langsung kembali menyerang Doni dengan kedua kakinya. Doni pun kelabakan dan menangkis sambil menutup muka dan dadanya dengan kedua tangannya. Agus yang melihat lawannya mulai menyerang tanpa arah hanya mengelak dan menggeser kaki dan badannya. Agus mundur dan berputar sambil sekali menangkis dengan tangannya. Tiba-tiba dengan cepat Agus menyerangkan pukulan tangannya ke rahang Deni. Deni yang tersentak bermaksud untuk menghindar dengan cara merunduk tapi tanpa disadarinya. Pukulan jebakan yang dibuat Agus melompat dan pug! Deni terpental jatuh dan bergulingan di aspalan parkiran. Dengan cepat ia bangkit dan mencabut pisau dari balik bajunya. Wus! Agus langsung menghindar mundur. Aku, Kiki, Chandra, dan Lupi berteriak marah dan langsung maju menghadapi Deni. Deni mundur seketika begitu melihat Chandra dan Lutfi mengancam dengan pecahan botol. 6 rekan Deni hanya terdiam. Mereka hanya melihat dengan muka pucat ketika Deni babak belur dihajar Agus. Oke, gue kalah. Deni menyeka darah yang keluar dari hidungnya, lalu memasukkan pisau ke balik bajunya dan berlari diikuti 6 temannya. Beberapa dari mereka melihat ke arah Agus, Chandra, dan Lutfi dengan penuh rasa dendam. Tinggal kami yang gembira karena Agus berhasil mengalahkan musuhnya. Kami tertawa dan tersenyum melihat Agus yang memamerkan otot-otot lengannya. Sesekali ia masih menirukan jurus kungfu yang membuat orang-orang memandangnya dengan penuh tanda tanya. Coba kalau gue ikutan, gue bikin bengkak-bengkak mereka semua, ujar Chandra yang masih belum turun panas di dadanya. Jualan di sekolah. Di dalam basis, Agus termasuk keluarga dengan kondisi finansial di atas kami. Agus sebenarnya memiliki bakat bisnis, tapi ia sungkan untuk berjualan di sekolah. Mungkin gengsinya sebagai pentolan basis yang membuatnya malu untuk berjualan. Agus memiliki banyak uang dan biasanya kami pakai untuk bersenang-senang saja. Buat Agus balik itu aja sudah cukup. Kebanyakan selalu berhutang padanya untuk ongkos dan untuk pulang. Kami harus punya segudang ketabahan, kesabaran, dan ketenangan untuk menagih mereka. Repotnya berbisnis dengan anak STM, semuanya bisa cincai. Dengan kata lain, barang laku dulu dan bayarnya bisa kapan saja. Ada juga pelajar yang sengaja menghindar bayar. Itu pun harus kompromi dan jaga perhitungannya, karena bisa berantem gara-gara nagih uang semata. Tapi bukan berarti bisa seenaknya bersikap culas. Siang hari pada jam istirahat, aku dan Kiki menggelar dagangan di dalam kelas. Teriakanku membuat teman-teman langsung nimbrung dan mengerubungi lapak yang kubuat dari susunan meja. Kelas yang tadinya sepi kini berubah ramai. Aku dan Kiki duduk di tengah meja sambil mengeluarkan jaket, kaos, stiker, baret, kain slayer, sweater, dan gantungan kunci dari dalam tas. Jualan lagi nih? Tanya mereka sampak. Ya, ujarku. Kiki mengeluarkan catatan kecil dari tasnya yang berisi daftar nama teman-teman yang berhutang. Satu sekolah tahu betul reputasi kami, tak ada yang berani bermain-main. 2 lusin kaos, 10 jaket, 5 sweater, ratusan stiker, kotak besar gantungan kunci, dan puluhan baret tas layar.
Jangan diberantakin gitu dong, capek ngerapiinnya, kata Agus. Dan sindiran Kiki membuat beberapa orang yang sekedar melihat-lihat mundur teratur seperti pasukan yang takut perang. Tidak berapa lama yang ditunggu datang seorang teman yang sering kali kami juluki Mr. Goceng dengan senyum khasnya yang menyebalkan. Ia mengambil sebuah kaos yang tinggal satu-satunya. Aku menggeleng pelan dan tertawa mendengar Kiki menyebut istilah yang kami rahasiakan. Sahabat Agus ini tidak mungkin kamu masukkan ke dalam dapur hitam, karena persahabatan sebagai sesama pentolan basis bisa terganggu. Masih perhitungan aja, ntar gue lunasin plus bunganya kalau perlu, jawab Jerry sewot, tapi dengan gayanya yang tertawa. Dasar Mr. Goceng, bisik Kiki sambil tertawa geli. Oh bener kan? Ledekku sambil tertawa kelas. Terkadang utang bisa selesai dengan sebuah celaan dan guyonan. Bagi kami, silaturahmi lebih penting daripada sekadar hutang. Lagi pula yang biasa kami hitung bukan sekadar uangnya, tapi uang akan diganti dengan utang dalam bentuk yang lain. Jerry yang tak mau terus menjadi bahan ledekan pergi dengan langkah seribu. Senyum khasnya terlihat begitu nyata dan bangga, bisa membawa baju dengan utang yang menumpuk. Lalu apa kata Agus, sang pemilik modal, ketika kami sering menceritakan tingkah Jerry? Biarin aja, toh kita bisa masih untung kan? Jerry bukan yang di blacklist, katanya sambil tertawa geli. Jerry memang istimewa di mata Agus, bukan karena dia pentolan di basisnya, tapi juga karena ikatan emosional. Lagi pula rumah Jerry terkadang menjadi tempat pelarian Agus kalau sedang bertengkar dengan ayahnya. Sekian dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.